Majelis Perpustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pemateri pengajian pagi kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu yang ada di sebelah kiri saya, Ustaz Zuna Suharto MSI. Mudah-mudahan senantiasa sehat, Ustaz ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak dan Budaya dan jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan dan dirahmati Allah, dan beserta pemirsa PDM Pontianak TV yang kami muliakan. Pertama-tama puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmatnya, karunia-Nya, dan juga seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan pula, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa bersama berkumpul di Masjid Muhammadiyah Al-Kazim ini untuk melaksanakan pengajian rutin pagi PDM Pontianak. Mudah-mudahan pengajian ini bisa menambah kafaah, menambah ilmu untuk kita dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW Allahumma shalli beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan pemirsa PDM Pontianak TV yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan kajian kita di Ahad pagi ini, mari kita sama-sama membuka dan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum dimulai, mungkin Bapak Ibu yang kejauhan boleh maju ke depan, dan yang mungkin pengen mencatat silahkan mempersiapkan buku dan pulpennya masing-masing. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustaz Zuna Suharto MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jamaah pengajian Ahad pagi yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan yang patut kita manfaatkan dan kita gunakan dalam rangka untuk mensyukuri itu dengan cara melaksanakan pengajian Ahad pagi ini. Salawat dan salam semoga yang tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa menjadi pengikutnya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pada pagi hari ini sebelumnya
saya mengklarifikasi dari panitia tentang gelar ditulis alumni Universitas Tanjung Pura. Mohon maaf, saya bukan alumni Untan. Ini saya klarifikasi. Kalau ada sekedar gelar tidak masalah, tapi kalau menyangkut institusi nanti dikira saya bacak gitu Pak. Iya kan? Saya bukan alumni Untan. MSI saya itu adalah Magister Studi Islam. M-nya besar, S-nya besar, I-nya besar. Kalau tulisannya seperti itu. Kemudian alumni, jadi huruf besar semuanya. Magister Studi Islam, UIN Wali Songo Semarang. Jadi karena ditulis Untan, maka saya jelaskan, saya klarifikasi. Nanti dikira mana ada alumni Untan, kan repot Pak ya. Hanya klarifikasi saja. Kebetulan waktu kuliah S2 di Semarang, saya ngambil jurusan pendidikan, cuman konsentrasi di kajian tafsir Al-Misbah, Quraisyah, konsep pendidikan agama di masyarakat. Kebetulan waktu saya menjadi penyuluh, maka konsentrasi saya di itu, pendidikan agama di masyarakat, kajian tafsir Al-Misbah, Quraisyah. Itu. Jadi saya bukan magister sains. Ya juga pernah di Al-Furqan itu juga ditanya, Ustaz, S2-nya apa? Gitu ya. Karena ditulis MSI, I-nya kecil. Kalau tulis MSI kecil kan magister sains itu. Saya dikiranya fisika Pak. Iya, saya dikira alumni Untan juga bidang fisika. Padahal saya tidak ngerti fisika sama sekali. Saya belajar fisika hanya di sanawiyah saja, tidak pernah aliyah juga tidak pernah belajar fisika. Maka karena tidak ada menyangkut institusi, saya tidak biarkan saja gitu. Tapi sebenarnya adalah penulisannya itu M-nya besar, S-nya besar, I-nya besar, titik semuanya. Jadi, ya mungkin aneh ya, karena itu adalah kalau alumni UMS juga begitu kali ya, yang studi Islam. UMJ yang studi Islam juga MSI itu seperti itu tulisannya. Ini yang pertama, ya. Jadi mohon maaf panitia atau pengurus. Kemudian yang kedua, pada pengajian pada pagi ini saya atau kita sebut saja Maulid Nabi itu ya. Pas kemungkinan di hari ini Maulid Nabi itu. Besok, kalau di pemerintah besok. Tapi ada yang hari ini. Ya kan? Kalau di HGT Hijriah Global hari ini. Jadi kalau kalender Hijriah Global itu adalah hari ini Maulid Nabi. Kalau pemerintah besok. Dan sebagian orang Jawa Timuran itu adalah yang hari ini. Maka tadi malam itu ada yang melaksanakan Maulid Nabi tadi malam. Karena ada yang menghitungnya itu adalah hari ini Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekaligus kita hari ini adalah Maulidan. Cuman kayaknya kalau Maulidan harus ada tumpengnya, ada buah-buahannya gitu ya. Bias, ya selamatannya itu. Ya mudah-mudahan masjid sudah menyiapkan tumpengnya, kemudian nanti kita makan rame-rame, ya kan? Lengkap dengan ciri khas Maulid itu adalah tak lepas dari segala macam buah-buahan itu loh. Jadi kebetulan tahun ini nampaknya buah murah, anggur murah, kelengkeng murah, apel murah, semuanya murah tahun ini. Ya buah pir murah, karena tahun ini kelengkeng dengan 35,
anggur 35, apel ada yang 17, kan murah tahun ini. Nah, sering lewat Pak, sering lewat itu orang jual buah di tulisannya itu. Kalau beli alhamdulillah, tapi cuman baca ya itu. Iya, jadi kalau Maulid Nabi bagaimana Muhammadiyah? Kalau tetangga sebelah itu menjustifikasi bahwa Maulid adalah bid'ah, kan itu. Dan kita termasuk orang atau ormas yang terkena dampak, ya. Kita ini adalah Muhammadiyah terkena dampak dari sebuah pengklaiman, diklaim bahwa Maulid itu adalah bid'ah. Karena biasanya itu adalah orang-orang yang ngomong di Muhammadiyah, sehingga orang menilai atau kaum-kaum atau katakanlah masyarakat umum menilai bahwa Muhammadiyah itu adalah membid'ahkan Maulid. Maka untuk mengklarifikasi bahwa bagaimana paham agama Muhammadiyah tentang Maulid, mestinya Bapak Ibu semuanya ini sudah ada di fatwa tarjih, sehingga kita paham betul bagaimana paham keagamaan tentang Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tentang ulang tahun, dulu pernah saya bahas di rumahnya Pak Jamal, masih, saya masih ingat. Bahas masalah ulang tahun sudah saya pernah bahas di sana. Iya kan, Pak Ali Maskur. Sehingga kita yang semuanya kena getahnya gitu loh. Kalau ulang tahun itu adalah bid'ah, kita ahli bid'ah. Karena setiap tahun merayakan milad Muhammadiyah. Dia dijadikan alat untuk mengumpulkan duit ya Pak Eji. Tahun kemarin berapa miliar yang terkumpul dengan acara milad. Jadi kalau kita maulid itu bid'ah, kita adalah ahli bid'ah semuanya. Padahal di dalam fatwa tarjih, Maulid Nabi itu adalah kategori masalah ijtihadiyah, bukan masalah usul, tapi masalah fur'iyah. Maka di dalam kalau masalah ijtihadiyah, kenapa ijtihadiyah? Karena Maulid Nabi itu tidak ada dalil baik Quran maupun hadis yang secara qat'i menyuruh kita untuk Maulid Nabi. Dan juga tidak ada ayat maupun hadis yang melarang kita untuk Maulid Nabi. Berarti masalah apa? Ini adalah masalah ijtihadiyah, bukan masalah usul, bukan masalah hal yang pokok, bukan masalah ad-din. Sehingga Muhammadiyah dalam fatwa tarjihnya, Maulid itu adalah dia sampai pada hukum ya. Kalau masalah ijtihadiyah itu adalah ya boleh. Kalau kita kaitkan dengan hukum, maka Maulid itu peringatan ya. Peringatan Maulid Nabi itu adalah mubah. Sama dengan Maulid, sama dengan milad. Kenapa kalau milad Muhammadiyah
kita terus-menerus kita lakukan. Tetapi kalau maulid Nabi kita tidak pernah, misalkan gitu. Maka dalam fatwa tarjih Muhammadiyah bahwa maulid Nabi itu adalah masalah ijtihadiyah, maka boleh kita melakukan maulid Nabi, memperingati maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam fatwa tarjih. Jadi lalu siapa yang ngomong itu kan begitu kan? Lalu siapa yang ngomong kalau maulid itu bid'ah? Dan itu ngomongnya di Amal Usaha Muhammadiyah atau di masjid-masjid Muhammadiyah. Maka saya pikir orang-orang yang ngomong di Amal Usaha Muhammadiyah tentang maulid Nabi itu adalah bid'ah, saya yakin itu bukan orang Muhammadiyah. Ya bisa dibilang penumpang gelap lah gitu ya. Atau lebih halus lagi ya bid'ah Muhammadiyah tapi belum paham Muhammadiyah itu Pak ya. Silakan Bapak baca di tanya jawab agama, ada di tanya jawab agama jilid 4 halaman 272. Maulid itu adalah dalam fatwa tarjih itu adalah boleh memperingati maulid Nabi Muhammad SAW dengan catatan tidak ada unsur hal-hal yang syirik, yang bid'ah dan syirik. Jadi maulidnya itu tidak ada unsur bid'ah dan tidak ada unsur syirik. Kalau milad Muhammadiyah, saya kira tidak ada bid'ahnya Pak Nelwani ya, dan tidak ada syiriknya. Pimpinan 13 yang paham nih. Hanya mengumpulkan duit kemudian untuk gerakan pendidikan, kira-kira bid'ah apa tidak? Ya, secara bahasa bid'ah, Nabi tidak pernah nyuruh seperti itu. Tapi karena tidak disuruh dan tidak dilarang kan berarti kita boleh. Maka pada saat maulid Nabi, memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah selama tidak ada hal bid'ah dan syirik, itu adalah diperbolehkan. Itu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana maulid yang tidak ada bid'ah dan tidak ada syirik, kan begitu Pak? Ya kalau hanya seperti ini, kita ngumpul tapi kita kasih spanduk peringatan maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 1446 Hijriah, bid'ah apa tidak? Syirik apa tidak? Loh, bid'ah, Nabi tidak menyuruh buat itu. Nabi tidak tuh, zaman dulu belum ada grafer Pak. Zaman Nabi belum ada fotografer dan belum editing. Karena ini adalah bukan, misalkan di pasal seperti itu bukan masalah aqaid, bukan masalah ad-din. Itu adalah masalah ijtihadiyah. Maka yang penting dalam fatwa tarjih itu adalah peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hukumnya boleh dilaksanakan selama tidak ada unsur bid'ah dan syirik. Tetapi kalau pelaksanaannya itu ada unsur bid'ah dan syirik, itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh bukan maulidnya, bukan peringatan maulidnya, tapi apa? Bid'ahnya dan syiriknya. Lah sekarang apa bid'ahnya, kan begitu kan? Apa yang kadang-kadang bid'ahnya yang perlu dilihat? Yang perlu dilihat bid'ahnya adalah kalau kita tidak paham tentang hadis, kita akan dikibuli memang Pak. Ada sebuah hadis
tapi tanpa riwayat, tanpa rawi. Bunyinya hadis begini. Inilah yang dikatakan fitnah nanti ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adzama maulidi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, faka'annama anfaqa jabalan min dabin fi sabilillah." Nah ini Pak, coba kita perhatikan. Kalau Nabi bersabda, tapi ingat ini harus cerdas, perhatikan. Man adzama maulidi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an, maka saya akan memberi syafaat lahu bagi mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ini hadisnya. Waman anfaqa dirhaman fi maulidi, barang siapa yang mau berinfak atau mendermakakan dirhaman, 1 dirham saja, fi maulidi, pada hari maulidku, pada perayaan maulid, faka'an nama anfaqa jabalan, maka seolah-olah dia adalah seperti orang yang menginfakkan sebuah gunung, min dabin, dari emas, fi sabilillah, untuk sabilillah. Oh, ini hadisnya Pak. Kalau ada orang ceramah seperti ini kan mesti ngangguk-ngangguk. Kalau ini digunakan Muhammadiyah bisa kaya Pak. Loh, iya kan? Tapi jangan dipotong situ Pak. Kita lihat dulu hadisnya. Saya lihat dulu hadisnya kan begitu. Jangan langsung dipakai. Nah, kalau ini dipakai memang luar biasa. Lah hadis ini yang sering dibaca oleh kiai, oleh ustadz, oleh orang-orang. Man a'doma maulidi kuntu syafi'an, ini hadisnya tanpa rawi, tidak ada rawinya. Kalau hadis tanpa rawi itu dicari di kitab apapun tidak ketemu Pak. Maka majelis tarjih memandang bahwa hadis ini adalah maudhu, tidak ada yang dhaif Pak. Kalau dhaif itu masih ada rawinya. Kalau hadis ada dhaif itu masih bisa ada rawinya. Ini parahnya adalah hadis tanpa rawi, maudhunya luar biasa, maudhu jidan. Itu. Jadi hadis tentang mengagungkan maulid Nabi dengan berinfak itu seperti orang yang infak segunung, segede gunung dari emas, itu adalah hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Hadis palsu jelas itu tidak bisa, itu ditolak secara mutlak. Lain dengan hadis dhaif. Kalau dhaif bisa kemungkinan bisa menjadi hasan li ghairihi. Kalau ada hadis dhaif yang lain yang menguatkan hadis dhaif lain dengan jalur yang lain, itu bisa menguat menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau maudhu itu palsu. Nah ini Pak yang ada nilai bid'ahnya itu tidak boleh. Kalau kita memperingati maulid Nabi kemudian kita melakukan hal-hal yang bid'ah, itu yang ditolak oleh majelis tarjih, bahwa ketika kita maulid Nabi itu adalah ada unsur bid'ahnya. Kemudian kalau ada unsur syiriknya, kalau kita lihat yang berlaku atau yang ada di masyarakat, orang kalau maulid itu seharian Pak aslinya, Bapak enggak pernah, saya tuh sering diundang dari jam 8 pagi, jam 8 pagi ceramah jam 2 siang. Saya kan diundang suruh ceramah, datang, undangannya jam 8,
ceramahnya jam 2 siang setengah 3 baru mulai ceramah. Apa? Di situ adalah membaca kitab Maulid. Kalau serakalan cepat Pak, kalau diba itu cepat. Diba 1 jam selesai. Anda tidak paham diba kan? Tidak pernah ngamalkan, tidak pernah nyaksikan. Di masyarakat kan begitu. Maka inilah yang kalau maulid yang seperti itu, yang membaca kitab-kitab tentang riwayat Nabi Muhammad SAW, yang di situ kemudian orangnya paham. Ya cuma rata-rata tidak paham sih Pak. Iya, jarang yang paham kalimat-kalimat dalam diba itu ya. Kemudian menjadi sebuah keyakinan juga mereka tidak paham. Kalau maulidnya itu ada unsur syirik, itu yang tidak boleh. Nah di dalam kitab maulid, baik diba itu ya, Al-Barjanji, itu adalah terdapat syair-syair yang memang kalau orang itu paham dan ngerti, kemudian menjadi sebuah akidah, sebuah keyakinan, nah itu yang tidak boleh. Karena bisa memang menyebabkan orang itu menduakan Tuhan. Bisa syirik memang. Ini di dalam Fatwa Tarjih ada. Dalam Fatwa Tarjih jilid 1 malah. Unsur-unsur maulid kitab Al-Barjanji yang kategori syirik. Maka kalau maulidnya yang seperti itu yang ditolak oleh Muhammadiyah. Jilid 1 halaman 226, 227. Mudah-mudahan Bapak-bapak semuanya ada bukunya. Dari kecil di Muhammadiyah kan, insya Allah ada. Di dalam diba Al-Barjanji, mungkin kalau biasa berjanji atau sering dengar ikut tetangga yang ikut. Wa usallimu ala maulid ala nuril mausufi. Biasanya kan gitu ya. Jadi ada wa usallimu ala nuril mausufi taqaddumil awaliyah. Allah gitu ya biasanya kan. Meskipun tidak pernah baca tapi kan pernah menghadiri atau tidak lah ya. Al-muntakili fil gururil karimati wal jibah. Ini kalau orang-orang kampung bacanya bagus Pak. Suka dengarkannya terus bagus. Jadi kalimat ba'usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumil awaliyah. Ini kalau udah salah di doa nih. Di doa maulid Pak. Al-muntaqibi fil gururil karimati wal jibah. Artinya begini. Wa usolli dan aku ucapkan selamat, wa usallimu dan bahagia ala nuril mausufi atas cahaya yang bersifat pertama. Nah ini yang mengkultuskan, memfanatismekan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu disifati nurul mausuf, cahaya pertama. Al-muntakili fil gururil karimati wal jibah, yang berpindah-pindah dari ubun-ubun dan dai yang mulia. Nah ini biasanya kalau maulid, kalau harus berjanji selamatan anak-anak. Nah disinilah
yang tidak bolehnya di sini. Biasanya kalau orang-orang kampung, kalau naik ayun, itu bayinya dikelilingkan kemudian di gunting rambut sekaligus di tepung tawar. Lah ini apa? Karena berkeyakinan Nur Muhammad itu datang gitu loh. Di situ pada saat al-berjanji itu, pada saat asraqal badru alaina. Ini yang maulid yang seperti ini yang boleh. Padahal Nabi itu jelas melarang. Beliau itu kalau disifati yang berlebih-lebihan tidak boleh, tidak mau dia. Itu ada di dalam hadis riwayat Sahih Bukhari an Umar, dari Umar qala beliau mengatakan bahwa janganlah kamu mensifati aku dengan sifat yang menyamai sifatnya Tuhan. Tapilah sebut aku dengan nama Abdullah wa Rasuluhu. Cukuplah aku sebut dengan nama hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Rasulullah SAW disifati Nurul Mausufi, cahaya yang pertama, kemudian Al-Muntaqili fil Gururi wal Karimat wal Sifah, pindah-pindah dari ubun-ubun yang satu ke ubun-ubun yang lain. Nah ini yang kalau itu menjadi sebuah keyakinan, ya kan? Tapi rata-rata jauh mereka tidak paham artinya sih Pak. Iya kan? Jadi tidak jadi keyakinan saya pikir. Tapi kalau menjadi sebuah keyakinan bahwa ketika kita berdiri asraqal badru alaina, kemudian dengan membawa bayi sehingga Nur Muhammad, Nur Rasulullah SAW itu adalah pindah dari ubun-ubun ke bayi itu. Ini yang tidak boleh. Ini loh Pak. Kemudian lagi, ini di Nasar nih, di Nasar. Walama aradallahu ibrahiza haqiqatil Muhammadiyah. Ini karena pasal ketiga nih. Ini pasal ketiga. Walama aradallahu hanifal haqiqat Muhammadiyah loh. Pasal ketiga enggak salah. Jadi boleh tahu Pak, ilmu itu boleh. Wa idharahu jisman wa ruhan bisurati wa ma'na. Walama aradallahu ibrazah haqiqati Muhammadiyah. Tatkala Allah menghendaki penjelmaan hakikat Muhammad, wa idharahu jisman wa ruhan bisurati wa ma'na, kemudian melahirkan jisim, roh dan bentuk yang mestinya, maka beliau pindahkan ke dalam rahim ibunda Aminah. Lah ini loh Pak. Jadi kalau orang-orang berkeyakinan dalam Nasar ini, kitab Al-Bajaji Nasar ini, itu dikatakan bahwa sebelum Adam diciptakan, roh Muhammad itu sudah ada katanya dalam Nasar ini. Nah ini loh Pak, keyakinan yang seperti ini yang ditolak oleh Muhammadiyah. Tarjih menolaknya. Jadi kalau sebelum Nabi Adam itu diutus, diciptakan oleh Allah menjadi Nabi, dalam Nasar ini, dalam kitab Al-Bajanji itu, bahwa Nur Muhammad itu sudah dibuat, sudah ada. Walama aradallahu bi Muhammadiyah wa idharu jisman, termasuk jasadnya sudah. Tinggal nunggu waktu saja Nabi Muhammad dilahirkan, gitu loh Pak Kapasang ini.
Lah kalau ini menjadi sebuah keyakinan, nah maulid yang seperti ini loh yang ditolak oleh Muhammadiyah. Jadi, dan saya juga sering ditanya hal-hal demikian. Benarkah Pak, Roh Muhammad itu sebelum Nabi Adam diciptakan itu Nur Muhammad sudah ada, jasanya sudah ada gitu. Nah, ini soal akidah kan? Ini soal akidah. Kalau itu diyakini, ya menjadi sebuah aqaid, menjadi sebuah keyakinan bahwa jisim dan Nur Muhammad itu sudah ada. Nah ini yang bertentangan dengan Quran. Qurannya apa? Bahwa soal ruh itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Kalau orang bertanya tentang ruh, maka jawablah ruh itu urusan Allah. Kok sampai dia tahu bahwa Roh Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah ini yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini yang kalau menjadi sebuah akidah itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian di sholawatnya, kalau ini di nasarnya dua itu di nasar. Nasar itu di pasal-pasal yang abdadi ulimlah bismillahil aliyah dan seterusnya itu Pak, itu nasarnya. Satu di doa dan satu di nasar. Kemudian sekarang di sholawatnya. Ada kalimat sholawat, Assalamualaikum ya kahfi wa maksad. Ini kalau orang-orang mereka lagunya bagus Pak, karena biasa ya. Yang artinya adalah Assalamualaikum ya kahfi wal maksad. Selamat atasmu Muhammad wahai naungan dan tujuan. Jadi dalam sholawat itu Nabi disebut sebagai naungan dan tujuan. Ini kan salah. Nabi itu adalah sekedar Rasul, Nabi. Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Bukan, Nabi tidak akan bisa memberi naungan. Yang memberi naungan itu adalah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Nabi itu akan menjamin bahwa saya akan menaungi mereka semua manusia, tidak. Nabi itu hanya memberikan syafaat kepada orang-orang yang berbuat baik. Tidak semua orang yang berbuat maksiat kemudian akan mendapatkan syafaat asal mereka mau berjanji, mereka mau sholawat kepada Nabi. Enak bener, ya kan? Jadi ini yang ada ya. Ini bertentangan dengan apa? Yang menjadi tujuan tidak ada lain adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang menjadi tujuan kita, yang menaungi itu adalah Allah. Hanya Allah yang kita tuju, yang kita abudi, dan nasta'in yang akan memberikan pertolongan itu Allah. Nabi tidak akan bisa memberikan pertolongan. Jadi inilah yang menjadi, kalau dijadikan sebuah keyakinan, nah ini yang kategori syirik. Kemudian yang lebih parah lagi ada syair Assalamualaikum ya khurul uso. Selamat atasmu wahai Muhammad, wahai harapan para durhaka. Wah, itu kan nyaman benar. Orang-orang yang maksiat kemudian cukup hanya bersolawat kepada Nabi, kemudian mereka akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan pertolongan. Jadi jamaah yang berbahagia, lah maulid-maulid yang mengandung syirik yang seperti ini, yang tidak, Muhammadiyah menolak konsep maulid yang
Mohon maaf ya, nanti kalau dipotong bahaya nih. Kalau Muhammadiyah menolak maulid, nah dipotong begitu nanti menjadi beredar saya kena nih. Jangan dipotong Mas ya. Nanti saya pengawas itu dipotong sampai di situ diedarkan di grup WA. Wahdi Muhammadiyah menolak maulid gitu kan. Tapi itu adalah maulid yang memang mengandung bid'ah dan syirik. Itu yang ditolak oleh Muhammadiyah. Tapi ya tadi pada awal, selama maulidnya itu tidak mengandung bid'ah dan syirik, maka dalam fatwa tarjih adalah boleh. Ya coba tahun depan kita merayakan maulid gitu, memperingati. Tapi tahun dulu PP udah memperingati Pak Nirwani ya. Dalam pengajian PP, pengajian bulanan itu ada teks dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad, tanda tangannya Pak Nasir dan Tun Muti kalau salah ya, antara Pak Nirwani itu. Jadi PP udah mulai itu, sudah pernah melaksanakan pengajian dalam rangka memperingati maulid. Nah, coba BWM nanti ya, tapi tak berani BWM. BWM membawa acara besar. Jadi untuk menangkal para penumpang gelap di Muhammadiyah itu loh Pak. Jadi acara maulid, ya kan, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, acaranya kalau pengajian, kemudian yang menjadi argumen dari majelis tarjih dalam fatwanya, kenapa kalau maulid Nabi Muhammad yang seperti milad Muhammadiyah itu diperbolehkan? Karena apa? Selama hal-hal yang ijtihadiyah itu bermanfaat, kemudian bisa memberikan maslahah bagi umat, itu adalah boleh. Apalagi dalam acara maulidan itu kemudian digunakan, dimanfaatkan untuk melakukan tawasul bil haq, untuk mengingatkan kala-kala untuk amal ma'ruf nahi munkar. Maka yang menjadi konsideran dari fatwa tarjih itu adalah surah Al Imran ayat 104. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Itu yang menjadi konsideran. Jadi kalau maulidnya itu adalah dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar dan tidak ada unsur bid'ah dan syirik, kenapa dilarang? Wong itu masalah ijtihadiyah, bukan masalah aqaid. Jadi jamaah yang berbahagia, bahwa itulah hal-hal yang berkaitan dengan fatwa tarjih yang berkaitan dengan acara memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Maka perlu saya tegaskan bahwa yang mengatakan bid'ah peringatan maulid Nabi Muhammad SAW itu bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah membolehkan selama memperingati acara maulid itu tidak ada unsur bid'ah dan syirik. Itu fatwa dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, ya. Ya, saya pilih sampai sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa membongkar keyakinan bahwa Muhammadiyah melarang maulid supaya hilang. Ya, demikian saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup dan pengajian ini, kami mewakili pembawa acara, mewakili panitia sekaligus pembawa acara, sekaligus juga mewakili takmir Masjid At-Tanwir
mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah hadir mengikuti pengajian di kesempatan pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama menutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.